Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Suro, Mbah. Tinggal menghitung beberapa hari saja. Saya ingin menanyakan terkait bulan tersebut atau terkait bulan Suro. Yang mana di kepercayaan orang Jawa pun atau di masyarakat kita ini, bulan Suro ini dianggap bulan yang keramat. Ada yang mengatakan bahwa kalau tanggal 1 Suro itu nggak boleh ke tempat-tempat keramat seperti ke pantai. Nah, kalau bulan Suro itu katanya Nyi Roro Kidul mantu. Ada lagi yang menyatakan bahwa bulan Suro masyarakat tidak boleh mengadakan pesta pernikahan, Mbah. Ini gimana pandangan jenengan? Setiap orang pandangan selalu berbeda dan setiap orang keyakinannya tentu berbeda. Kita melihat dari kacamata mana atau penilaian dari sudut mana. Kalau kita bernilai pada sudut pandang dari orang-orang Jawa kuno, memang banyak sekali sesuatu yang mana dianggap merupakan waler atau peringatan, karena orang Jawa itu keahliannya atau kitabnya itu niteni banyak sekali aturan-aturan atau perhitungan perbintangan daripada orang Jawa, seperti halnya pergeseran dari bulan besar menuju ke bulan Suro. Perbatasan itu disebut dengan galengane tahun. Sehingga galengane tahun artinya pindahan daripada bulan besar ke bulan Suro itu juga merupakan larangan-larangan yang mana orang-orang Jawa tidak memperbolehkan memiliki niat-niat hajat-hajat yang penting. Karena yang namanya galengan itu adalah perbatasan atau patokan atau garis. Jadi memang tidak hanya untuk pesta pernikahan saja, ya semua hajat yang menuju kebaikan atau niat-niat yang dipakai untuk orang Jawa, misalkan pernikahan, misalkan untuk pergi jauh dan sebagainya, itu tepat hari itu atau sebelum tanggal 1 itu disebut dengan galengan tahun. Galengan adalah perbatasan, sehingga perbatasan itu yang mana sebagai yaitu hal-hal yang tidak boleh dilewati. Namun dengan demikian, kita walaupun orang Jawa tidak semua peraturan atau undang-undang atau adat istiadat atau perhitungan kita bisa menerima. Kadang-kadang kita juga memilih dan memilah mana yang tepat kita lakukan. Seperti halnya banyak orang yang bilang bahwa hari Suro jangan sampai mengadakan hajat-hajat apapun, karena hari Suro adalah hak kekuasaannya Kanjeng Ratu Kidul mengadakan pesta perayaan dalam 1 bulan. Hal-hal seperti inilah yang mana kita sangat-sangat tidak percaya, karena sosok Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan fenomena yang mana kita belum tahu jelas apakah Kanjeng Ratu itu ada, apakah tidak. Dikatakan tidak ada, namun banyak sekali orang-orang yang pernah menemui dikatakan ada, yang ternyata kita tidak bisa membuktikan secara wujud langsung pada siang hari sebagai tontonan daripada mata-mata orang. Apabila mewujudkan Kanjeng Ratu di waktu siang atau malam bisa dilihat beberapa orang atau beratus-ratus orang, tentu tidak ada yang bisa mewujudkan. Hal-hal seperti inilah yang kita kadang kurang bisa untuk meyakinkan, sehingga kita berbicara harus ada fakta dan bukti. Sehingga kita kembali kepada bulan Suro. Kalau sudut pandang dari nenek moyang kita, ada 2 kata, Suro dan Asuro. Suro dikatakan wani, Asuro dikatakan ora wani. Itu apabila kita kesimak dengan pewayangan cerita Mahabharata, peperangan daripada Hastinapura dengan Pandawa, maka yang menjadi Suro adalah Pandawa, yang menjadi Asuro adalah Hastinapura, sehingga titik akhir peperangan itu dimenangkan oleh Pandawa karena Pandawa memiliki sifat-sifat Suro atau berani. Suro itu artinya berani. Kemudian kita apabila melihat daripada tempo secara nenek moyang kita, pertandingan daripada Asisoko dengan Niwoto Jengkar. Niwoto Jengkar meninggal atau gugur di medan laga, yaitu tepat di bulan Suro dan tanggal 30 atau Suro terakhir. Sehingga peperangan dimulai tanggal 1 hingga pertempuran selama 1 bulan. Terakhir matinya Niwoto Jengkar adalah tanggal 30 Suro. Sehingga kisah-kisah seperti ini sebagai tolak ukur nenek moyang kita, yang mana ditakutkan bahwa bulan Suro adalah bulan-bulan yang keramat. Namun kalau penilaian daripada saya bahwa bulan Suro adalah bulan-bulan yang sangat indah, bulan-bulan yang sempurna, bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang istimewa. Karena pada saat
kita bersama dengan nenek moyang kita, bapak saya dan bapak saya, setiap bulan Suro, rumah nenek saya atau kakek saya sangat ramai sekali apabila di waktu malam, karena banyaknya orang-orang yang mencari ilmu, banyaknya orang-orang yang mencari kawruh. Masyarakat Jawa ini memilih di dalam 12 bulan yang paling baik untuk mengejar ilmu atau kawruh Jawa, yaitu diambil dengan bulan Suro. Sehingga apabila bulan Suro sangat ramai sekali orang-orang yang mencari ilmu atau mencari kawruh. Sehingga tempat-tempat bulan Suro adalah tempatnya orang-orang yang mencari yaitu kekuatan zat atau gaib, agar mereka bisa diberikan kekuatan daripada Tuhan, yang mana mereka menjalankan prihatin menjalankan ilmunya bisa dikabulkan. Apakah itu ada dasarnya juga, Mbak? Tentu nenek moyang pasti punya dasar-dasar yang tersurat dan sirat bahwa bulan-bulan Suro adalah bulan-bulan kemenangan. Sehingga apabila bulan Suro tidak boleh dipakai untuk menantu, kemungkinan karena bulan itu bulan untuk bertirakatan, bulan yang baik untuk mengejar ilmu. Daripada kita berpesta pura mengadakan resepsi atau hajatan, lebih baik untuk mengejar ilmu. Karena pada dasar nenek moyang dulu itu mencari ilmu, mencari kawruh itu sangat utama sekali, sangat penting sekali. Sehingga kesempatan bulan Suro itulah yang dipakai untuk mempelajari ilmu dan pawajangan di antara sang siswati dan sang guru nadi. Apabila nenek moyang memiliki ilmu yang sangat dirahasiakan atau ilmu yang besar sekali atau ilmu yang wadisinengker, akan diberikan, akan diturunkan apabila sudah bulan Suro. Sehingga kadang-kadang kita minta ilmu daripada nenek moyang kita, disuruh menanti bulan Suro. Kita melihat daripada para sepuh bini sepuh atau para guru atau para Brahmana Narsi di era dulu atau para pujangga, setiap bulan Suro rumahnya pasti ramai sekali, karena di tempat itulah mereka yang mengejar ilmu, mereka berkesempatan untuk bersekolah, Mbak. Sehingga kita sudut pandangnya lain, bahwa bulan Suro bulan yang indah, bulan yang istimewa, bulan yang dikejar orang, bulan yang dipilih orang, yang mana bulan itu bulan kesejahteraan, sehingga bukan bulan keramat yang menakutkan. Sehingga kita kadang melihat daripada acuan dari teman-teman kita bahwa bulan Suro adalah bulan kematian, bulan berbahaya, bulan yang menakutkan. Saya pun di dalam keluarga saya justru bulan Suro merupakan bulan yang berkah sekali, karena mana indah sekali di waktu malam, di satu bulan penuh kita bertemu teman-teman, bertemu orang-orang, mereka orang yang baik, orang yang berbudi luhur, orang yang berilmu, dan mereka seringnya memberikan acuan kawruh yang pinunjul, sehingga kita pertemuan-pertemuan di dalam kancah kita belajar, kita senang sekali. Sehingga di bulan Suro itu banyaknya orang yang belajar ilmu, dapat dipastikan bahwa bulan itu bulan yang baik. Kalau tidak baik, mereka tidak berbondong-bondong untuk mencari ilmu. Yang kita bicara ini adalah era dulu. Jadi kalau zaman sekarang perbedaan Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut itu seperti tidak ada bedanya. Sehingga waktu siang ya seperti ini, waktu malam ya seperti ini, anginnya seperti ini, mataharinya seperti ini, kita mencari ikoni juga seperti ini. Sehingga apabila kita rasakan di zaman sekarang perbedaan bulan Suro, bulan besar atau Sapar itu tidak ada bedanya. Tapi kalau di era nenek saya, di era mbah-mbah saya dulu atau kakek nenek saya, sangat berbeda sekali. Sehingga apabila sudah ngancik, yaitu tanggal 1 Suro itu sudah ramai sekali, satu bulan penuh, hilir mudik orang datang ke rumahnya mbah saya, yakni untuk tirakatan melean. Walaupun mereka tidak mengambil ilmu, mereka juga bertirakat. Mereka berjagungan, mencari waktu agar bisa pagi gitu. Jadi berkumpul di rumah nenek saya. Sehingga tidak hanya di rumah kakek nenek saya, bahkan setiap ada orang pintar, setiap ada orang Jawa yang memiliki ilmu, atau mereka tempat-tempat bersandar, mereka pasti dikerumuni oleh orang-orang yang mencari dan menggali ilmu. Dan ada lagi ilmu-ilmu yang spesial, bahwa ilmu nenekmu yang hanya bisa diwejangkan satu Suro itu ada, Mbak, yang dinamakan ilmu pengungkalan. Sehingga nenek moyang kita memiliki salah satu ilmu yang tidak bisa diwejangkan selain bulan Suro, yang dinamakan ilmu pengungkalan. Itu untuk apa, Mbah? Ilmu pengungkalan dipelajari itu adalah untuk menajamkan daripada mata batin kita. Sehingga apabila memiliki ilmu itu dan benar-benar sempurna untuk menjalankan puasanya, tirakatnya, maka ilmu-ilmu yang didapatkan akan tajam itu, Mbak. Ditambah dengan perilaku yang baik atau dengan guru, apa yang dijalankan atau diraih kebenaran, insya Allah ilmunya pasti baik. Yang penting ilmu yang dipakai untuk menolong orang, berbaik kepada orang. Jangan sampai ilmu dipakai untuk kejahatan, karena memang dasarnya nenek moyang kita itu memang mereka berbudi luhur dan enggan sekali untuk menjalankan perbuatan yang tercela. Setahu saya bahwa nenek moyang kita itu jarang-jarang berbicara jorok saja, jarang ada. Sehingga dari nenek saya, keluarga saya, teman-teman saya yang mereka senang kepada ilmu itu nggak pernah misuh. Bahkan sampai sekarang, Bang. Ya, keluarga saya pun juga saya tidak dengar misuh-misuh, tidak dengar. Karena begitu halusnya, begitu berhati-hatinya dalam pola berbicara. Karena kita berbicara serono, berbicara uraan, berbicara kita sembarangan, kita tetap
tidak akan dihargai orang. Sehingga dari keluarga-keluarga kita atau teman saudara kita yang mempelajari ilmu Jawa, benar-benar mereka berhati-hati dalam berbicara dan bertindak.